murah gitu. Itu tidur di situ, di samping masjid. Pokoknya kalau tidur di masjid itu nyaman, ya, di samping masjid. Ya. Kemudian datanglah di sini kalau dulu mana namanya Pak Yai, Pak Yai itu datang. Pak Yai biasanya membangunkan santri-santrinya sekitar jam berapa? Jam setengah 3, jam 3 sudah dibangun. Kedengeran namanya tokatnya di sini. Jadi kebetulan masjid itu memang di samping masjid dan dibangunkan santri-santri. Setelah itu apa? Setelah bangun kaget, ternyata yang membangunkan adalah mudir. Kalau dengan mudir, kalau dengan Pak Yai betul-betul dihargai gitu ya. Maka di sini apa? Ketika bangun, qadar Allah, apa di sini? Mimpi. Insyaallah. Qadar Allah mimpi. Oh, udah. Akhirnya apa? Cepat-cepat buru-buru ke kamar mandi. Setelah mandi baru langsung sholat sunnah tahajud, membaca Al-Quran. Seperti itu. Jadi langsung. Jangan tunda nanti. Teringat-ingat ketika mimpinya. Lalu ingat-ingat mimpinya. Jangan sudah. Setelah diberikan nikmat oleh Allah cukup. Nanti ada saatnya aku menikah. Kamu ingin kan? Belajar yang rajin, tekun, insyaallah menjadi penghafal Al-Quran, paham Al-Quran dan Sunnah. Yang ketika menikah, baik, masih jauh. Baik, ini adalah apa? Suci dari janabah, haid dan nifas. Kemudian juga tadi ada mahasiswi yang bertanya, Ustaz, saya ingin i'tikaf, namun saya dalam keadaan haid, bagaimana? Sudah saya sadari. Belum, bahasanya salah satu syarat seorang wanita muslimah i'tikaf adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keberapa? Syarat i'tikaf di sini di antaranya apabila kita melaksanakan atau di sini ketika melaksanakan shaum, maka salah satu syaratnya di sini adalah berpuasa. Berpuasa. Sebagaimana di sini menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya puasa adalah syarat sahnya i'tikaf dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama salaf. Hal ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, "Man i'takafa fa'alayhi as-sawm." Barang siapa yang i'tikaf, maka dia harus berpuasa. Barang siapa yang i'tikaf, maka dia harus berpuasa. Lalu bagaimana ketika seseorang i'tikaf kemudian dia tidak berpuasa, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Tidak mengapa. Kenapa? Karena i'tikaf di sini tidak hanya pada saat bulan Ramadan saja. Ketika contohnya antum berdiam diri di masjid, ketika datang atau sebelum sholat zuhur, antum datang jam 10, atau ketika sholat Jumat, antum datang jam 10 pagi. Kemudian antum duduk di masjid berzikir, kemudian membaca Al-Quran, sholat, itu juga ketika antum niatkan i'tikaf, sudah i'tikaf. Sudah i'tikaf secara am. Ada i'tikaf di sini ketika di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan secara khusus. Maka di sini syarat i'tikaf harus berpuasa, namun boleh ketika dia tidak berpuasa. Ada berapa syarat di sini? Ini sudah satu. Kata tafadhol. Ada pertama muslim. Yang kedua al-'aqd. Yes. Haid dan nifas. Nah, berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian 11 bulan. 11 kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Baik. Ini adalah syarat-syarat yang ketiga.
Kemudian yang keempat, pembahasan kita setelah kita mengetahui apa yang diperhatikan, kemudian dalil-dalil wajibnya etika, dalil-dalil yang beritakan tentang etika. Yang ketiga, syarat sahnya etika, wazali warabi, dan yang keempat adalah arkan etika, rukun-rukun etika. Harus. Rukun-rukun etika di sini yang pertama adalah al-awwal. Yang pertama adalah niat. Kamu sudah niat belum etika? Sudah niat? Diucapkan atau dalam hati? Dalam hati. Maka di sini niat ketika etika hendaknya harus ketika dia beretika, seorang muslim maupun muslim beretika, maka